Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan hidup sehingga dengan hidup ini kita bisa masuk surga. Bisa juga masuk neraka. Namun kada hidup kita kada mau masuk surga. Karena syarat masuk surga hidup dulu di dunia. Kemudian beriman, beramal soleh. Nah, lalu bisa masuk surga. Jadi dari hidup yang Allah berikan kepada kita, artinya Allah Ta'ala memberi kita kesempatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang Allah berikan, pada kehidupan yang Allah berikan, Allah memberi kita kesempatan. Dan kesempatan itu ada batasnya, ada limitnya, karena hanya kesempatan. Kesempatan yang sedikit pada sisa waktu dan sisa umur yang sedikit, Allah memberi kita kesempatan emas untuk menjadi presiden dan lebih dari presiden. Presiden cuma 5 tahun, masuk surga selama-lamanya. Fasilitas yang didapatkan oleh presiden terbatas. Presiden Indonesia, seluas Indonesia aja. Kalau kita masuk surga, lebih dari presiden. Masa jabatan tidak 5 tahun, yaitu khalidina fiha, selamanya. Kalah jadi presiden. Lalu kenapa kita hendak jadi presiden? Ngapain istilahnya kan? Lebih baik kita tergiur dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana fasilitasnya atau anggarannya istilahnya, budgetnya lebih besar dari presiden. Masa jabatannya tidak ada berhenti, tidak ada masanya, karena zalika yaumul khulud, itu hari keabadian. Hari keabadian, masuk surga selama-lamanya. Fasilitasnya kalah presiden, kalah, tidak ada bandingannya. Raja sekaya apapun di dunia ini kalah dengan orang paling rendah di surga. Ya jelas. Nah, lalu kita tidak tergiur dengan surga, tergiur dengan jadi presiden istilahnya kan. Masya Allah. Kita mau habiskan waktu ingin menjadi presiden misalnya, tapi kesempatan yang sama, kesempatan ini sama di umur kita, di hidup kita, di napas kita, di waktu kita. Kesempatan yang sama, Allah tidak menyuruh kita isilah kesempatan ini agar engkau menjadi presiden, tidak. Tapi Allah menyuruh kita, isilah kesempatan ini yang singkat ini agar engkau menjadi penduduk surga. Wah, hebat tidak? Hebat. Kenapa kita tidak tergiur menjadi penduduk surga? Dalam hadis Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dari Musnad Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah lasuqan. Nah, beberapa hadis. Sungguhnya di surga itu ada pasar. Surga ada pasar. Adakah orang berjualan di situ? Ada. Pasar aja, ngarannya pasar. Tidak ada jual beli, tidak ada orang kaki lima, ibarat pedagang kaki lima, kada ada. Mulai kaki 1, kaki 5, kaki 10, kada ada. Kada jual barang yang didagangkan, cuma ada suar, gambar.
Ini ada gambar. Di surga itu ada gambar laki-laki, ada gambar bini-bini. Kok ada gambar laki-laki? Ya, itu hadis seperti itu. Iswar minan nisa warijal. Ada gambar perempuan, ada gambar laki-laki. Nah, maka seorang melihat gambar itu, dia masuk ke dalam gambar itu, maka di situ perkumpulan bidadari. Oh, kalau gambar laki itu bisa buat bidadari, bisalah. Ini hadis seperti itu memang. Nah, dan ia akan mendengar suara mereka itu sesuatu yang tidak pernah mendengar oleh semua makhluk, akan indahnya. Bagusnya nyanyiannya, merdunya, apanya. Lalu untuk apa kita mendengar nyanyian penyanyi di dunia? Ya kan? Kesempatan, ini kesempatan ya Allah beri. Kesempatan ini boleh kita gunakan untuk dunia dan kesenangannya dan tujuan-tujuannya dan angan-angannya. Boleh juga kesempatan ini kita gunakan untuk akhirat. Oh, di surga ada pasar, tidak ada jual beli di situ. Yang ada hanya gambar-gambar, gambar laki-laki dan gambar perempuan. Apabila seorang memasuki gambar perempuan, jadi semacam model, kan? Model seperti ini, model seperti ini, gambar-gambar. Tapi gambar itu bisa dimasuki. Masuk ke dalam gambar itu seperti pintu barangkali ya. Pintu, depan pintunya itu gambar-gambar. Berarti rupa-rupa orang yang di dalam itu seperti itu. Masuk ke situ. Indahnya suara mereka. Tidak pernah semua makhluk mendengar indahnya suara mereka. Nahnu na'imat, dan sebagainya, kan? Syair-syairnya itu. Nah, lalu untuk apa kita mendengar nyanyian-nyanyian ahli dunia? Nyanyian merdunya penyanyi di dunia, istilahnya cewek. Karena apabila kita masuk surga, ya, kita akan mendengarkan nyanyian-nyanyian bidadari ini yang sangat merdu sekali, sangat indah sekali suaranya. Dan nyanyian ahli dunia ini akan membuat kita hambar terhadap nyanyian-nyanyian para bidadari ini. Kita kalau misalnya suka terhadap nyanyian artis siapa begitu, penyanyi siapa, ini akan menggerus keinginan kita, kesukaan kita kepada nyanyian bidadari. Nyanyian bidadari. Padahal kesempatan ini begitu singkat Allah beri dalam hidup untuk kita menjadi presiden di surga, bahkan lebih dari presiden, mendapatkan lebih dari fasilitas presiden di surga. Masih dari Musnad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Musnadul Imam Ahmad. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna fil jannah la ghurafa." Sungguh di surga itu ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Dilihat luarnya tembus sampai ke dalam, dilihat dari dalamnya tembus keluar, bening. Bukan kaca. Kaca bisa retak, tapi mutiara. Mutiara, bukan kaca. Kaca pegentar sedikit. Ini mutiara tebal. Mindurin jawab, dalam hadis lain, mutiara yang bisa seperti ini, seperti masjid ini kan, tanahnya mutiara, di dalamnya bisa dihuni. Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, dilihat luarnya dari dalamnya, dilihat dalamnya dari luarnya, tembus. Dikatakan, untuk siapa itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, liman atabal kalam,
wa at'ama at-ta'am wa shalla lillahi bil-laili wan-nasu niyam. Jadi kamar-kamar yang indah di surga itu, jemaah sekalian, pengen gak nginap di hotel mewah gitu, Presiden Suite, pengen gak? Pengen. Oh senang, pengen gak liburan ke Bali, ke Lombok, ke Singapura, kemana misalnya kan? Pengen gak? Pengen. Apa? Kamar yang indah, ruangan kamar yang mewah gitu. Nah, ini surga. Begitu mewahnya, dalamnya terlihat dari depannya, depannya terlihat dari dalamnya. Masya Allah. Untuk siapa? Liman atabal kalam, bagi orang yang melembutkan kata. Ataba min at-thayyib, berkata-kata yang baik, berkata yang thayyib, yang baik, yang nyaman. Walaupun mungkin marah, tapi berkata baik. Ini sulit. Kok begitu saja? Iya memang, tapi sulit. Berkata-kata yang baik itu sulit. Namanya kita punya amarah, namanya kita punya benci, namanya kita punya marah, sarik, macam-macam. Jarang kita bisa mengontrol kata-kata kita. Padahal marah itu hanya pancingan agar engkau mendapatkan surga. Kalau kita meredam marah kita dan kita walau marah, kita mengutarakan kata-kata yang indah, yang baik, yang halus, yang lembut, maka surga. Dan kita kadang meniadakan surganya ini, kalau kesempatan diberikan kepada kita. Namanya surga itu susah mendapatkannya. Bagaimana caranya mendapatkan kamar-kamar di surga? Liman atabal kalam, kata-kata halus. Nah, padahal ada gemuruh di hati ini yang tidak enak misalnya kan. Tapi begitu. Cuma mungkin hadirin semua membaca bagaimana chattingnya Habib Ali Jufri dengan orang yang membenci beliau. Mungkin belum pernah membaca atau tidak mengerti artinya ya kan. Chattingan. Ya beliau orang masa kini ya kan. Ada Facebook, ada apa begitu, berdakwah dengan media sosial. Nah, jadi orang benci beliau, semoga engkau dimurkai oleh Allah. Apa kata beliau? Aku mencintaimu karena Allah. Ini dan sebagainya. Itu tidak mudah menjadi pribadi seperti itu. Kita saja belum sanggup. Kayak kita ini kan dipanci-panci sedikit, tempiling nih. Kita kadang kalau dihawar-hawar, kadang membingkas. Padahal itu pancingan. Allah ingin memancing kita pengen surga tidak, pengen kamar-kamar surga yang mewah tidak. Bayar dengan meruntuhkan diri kita, meruntuhkan ego kita. Saat marah, ya namanya marah itu manusia, tidak haram marah itu. Marah sah-sah saja, namanya kita merasa tersakiti atau terapa, marah gitu. Tidak ada yang melarang kita marah, namanya marah manusiawi, sangat manusiawi sekali marah. Tapi dengan kita diusik, tapi kita marah juga hati ini, tapi kita tetap lembut. Seperti bagaimana Habib Ali Abdurrahman Al-Jufri membalas chattingan orang yang benci beliau. Mudahan engkau celaka, mudahan engkau apa, benci sekali, marah sekali orang itu. Apa kata beliau? Aku mencintaimu karena Allah. Mudahan engkau menjadi orang yang baik dan sebagainya begitu. Masya Allah. Mungkin jamaah sekalian lihat video bagaimana beliau dengan seorang kiai. Beliau suguhkan air dengan kiai itu, kemudian kiai itu minum. Kemudian bekas kiai itu diminum oleh Habib Ali Al-Jufri, dan bekas Habib Ali Al-Jufri ini diminum lagi oleh kiai itu, kemudian diminum lagi oleh Habib Soleh Al-Jufri, dan seterusnya. Bagian daripada pribadi surga. Nah, kalau masalah kontroversialnya nggak ikut. Masalah fatwa masalah Natal silakan saja. Nama ulama ini banyak ragamnya. Tapi kita lihat bagaimana sikap mereka, bagaimana akhlak mereka.
Kita mengambil yang bagus. Kalau masalah fatwa, macam-macam. Ada fatwa A, ada fatwa B. Namanya itu kan keilmuan. Nah, kamar-kamar surga yang mewah itu liman athabal kalam, bagi orang yang membagusi kata-katanya. Ini saja kalau kita amalkan luar biasa. Sebenarnya kita tidak perlu banyak majelis sebenarnya. Hanya banyak taufik. Bagaimana kita mengamalkan satu saja. Athabal kalam, melembutkan kata. Melembutkan kata ke istri saat marah loh. Melembutkan kata ke anak, melembutkan kata ke kawan, sebagainya. Surga, surga, surga. Memang sulit. Bayarannya harga diri kita. Surga itu bayarannya harga diri kita. Kita dihina, kita diusik, itu pengen nompeleng. Sebenarnya kita ditawari surga. Wa at'amat ta'am, kamar-kamar surga yang mewah tadi diperuntukkan bagi orang yang memberi makan. Memberi makan. Jadi jangan segan kita memberi makan ke orang lain. Itu tantangan. Wah, duitku 10 ribuannya lagi nih. Kawan mau gue ke warung, misalnya kan. Kayak apa nih? Ini tantangan. Sebenarnya 10 ribu ini tantangan. Dengan cuma 10 ribu, duit kita sedikit. Kawan gue ke warung, haus nah, lapar nah, warungan yuk. Dalam hati, duit 10 ribuan. Ini contoh lah. Jadi surga jadi murah secara nilainya, tapi berat dari hati kita. 10 ribuan ini habis nih jangan. Duit 10 ribuannya lagi. Kawan gue minum ke warung, misalnya itu kan. Jadi karena kita menghadapi gejolak dalam diri kita seperti itu, hadiahnya adalah kamar di surga. Kita menurusan banyak duit itu lain urusan. Warungan 10 kali kawan membuat ke warung ada masalah. Ya. 10 kali kawan membeli makanan ke warung ada masalah. Banyak duit. Masalah nih sedikitannya lagi antara sayang duit dengan surga. Wa at'amat ta'am, memberi makan. Ala hubbihi miskina wa yatim wa asiran dalam Al-Quran. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Kamar mewah di surga itu diperuntukkan bagi orang yang sholat karena Allah. Kalau sholat malam ini hampir pasti karena Allah, kecuali kalau rombongan. Sholat malam sendiri pasti karena Allah. Malas-malas sedikit ya tidak mungkin. Bilaili di malam hari, wan nasu niyam, dan orang-orang tertidur. Oh jemaah sekalian, betapa beratnya 3 perkara ini. Ya. Kata-kata yang baik, ya, memberi makan, betapa berat ini sebenarnya. Sholat malam hari berat. Kita buru-buru sholat malam hari. Sholat malam aja tak ke siang, ya kan? Sholat malam, subuh kan malam, subuhnya tak ke siang. Oh bagaimana bisa mendapatkan kamar mewah di surga? Sulit. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Jadi tidak usah muluk-muluk pelajaran kita atau pengajian kita. Hidup adalah singkat. Hidup sebentar. Sekejap kalau Allah pengen kita mati, ya mati. Sesingkat itu kita bisa menjadi presiden, lebih dari presiden. Fasilitasnya apanya? Ngapain kita tidak pergunakan? Pakai calon nyalek tidak, habis uang berapa miliar tidak, ya kan? Mendaftar saja menjadi ahli surga, ya kan? Mendaftar menjadi ahli surga,
gemarkan diri kita agar kita menjadi ahli surga, menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat. Gak ribet, gak istilahnya harus lebih-lebih orang agar memilih kita. Pemilihan, bukan tanpa pemilihan ini, tanpa seleksi orang yang ingin masuk surga itu, asal dia serius diterima. Di kesempatan yang sedikit, di kehidupan kita yang singkat, di umur kita yang mungkin tinggal berapa, di nafas kita, inilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kita kehidupan ini agar waktu dan kesempatan yang singkat ini kita menjadi presiden lebih dari presiden. Presiden lebih dari presiden. Jemaah sekalian rahimakumullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkata Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya menghadiskan kepada kami Hudbah ibn Khalid, ia berkata mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Sabit yakni Al-Bunani dari Anas bin Malik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini juga sebenarnya ada dalam Sahih Muslim. Telah berkata Ibnu Mas'ud, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akhir orang yang masuk surga, ampihan masuk surga. Jadi pintu surga itu, pintu surga, gerbang surga itu perjalanan 60 tahun. Apa maksudnya perjalanan 60 tahun dalam Sahih Bukhari? Ma baina misra'ihi sittuna aman. Antara dua kosen pintu surga, kosen kanan, kosen kiri itu perjalanan kuda yang lari cepat 60 tahun, saking luasnya pintu surga. Dan itu pun kasratuz ziham, berjejal. Oh, yang mau pengen masukkan dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Luasnya pintu surga antara bukan gagangnya ya, kosen, anggaplah kosen itu kan, Misra'i ini kosen. Kosen kanan ke kosen kiri ini perjalanan bukan. Kuda berlari kencang siang dan malam 60 tahun. Sampai mana itu? Luasnya. Tapi itu berjejal. Nah, terakhir orang yang masuk surga adalah seseorang. Inna akhira ma yadkhulul jannah rajulun yamshi marrah wa yakbu marrah wa yasqutu bin nari marrah. Terakhir orang masuk surga seseorang laki-laki berjalan di Shiratal Mustaqim, kemudian merangkak, jatuh ke neraka, naik lagi. Berapa kali seperti itu? Naik lagi ke Shiratal Mustaqim, merangkak lagi, jatuh lagi ke neraka, naik lagi. Nah, ini terakhir. Sekian lama dia menyeberangi Shiratal Mustaqim, itu luar biasa. Dan luasnya Shiratal Mustaqim bagi orang beriman 4 hasta. 4 hasta aja. Satu hasta kan sekitar 60 cm ya. 63 cm itu satu hasta. 62 sampai 63 cm satu hasta kali 4. Sekitar 3 meter berapa? Siapa yang pengen menyeberang sana? Kan semua makhluk pengen menyeberang sana. Semua manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Berjejal banyak yang berjatuhan. Adapun orang kafir, tadi orang beriman. Bagi orang kafir, titian Shiratal Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Bagaimana dia itu? Seperti rambut dibelah 7, ya jatuh. Lebih tajam dari pedang, lebih halus. Ahaddu minas sayfi wa adaqqu minasyar. Jadi seperti dibelah 7 itu ada seperti dalam hadis. Dalam hadis
Mungkin ada riwayat kita kurang tahu. Dalam hadis itu hanya ahaddu minas sayfi wa adaqqu minasy-sya'ar. Titian siratal mustaqim bagi orang kafir itu lebih tajam dari pedang dan lebih adaqqu minad diqqah, lebih halus daripada rambut. Maka kita mengistilahkan rambut dibelah 7 apa dibelah 9 ya. Wah, istilah saja. Nah, akhirnya otomatis jatuh. Nah, ini orang beriman, segala maksiat, macam-macam. Dia terakhir masuk surga, naik siratal mustaqim, merangkak jatuh. Naiknya itu naik dari neraka ke atas kan sulit lagi. Akhirnya sampai dia ke atas neraka, merangkak lagi tian siratal mustaqim itu jatuh. Tapi akhirnya dia sampai. Faiza jawazaha iltafata ilaiha. Maka apabila ia sudah melewati akan neraka itu, ia menoleh kepada neraka. Alhamdulillah lewat siratal mustaqim. Kan siratal mustaqim ini di atas neraka. Lewat ia siratal mustaqim melewati neraka, ia berkata, Tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah yang menyelamatkan aku daripada engkau neraka. Wahai neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma atau ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh betapa untungnya Allah memberiku sesuatu yang Allah tidak beri orang terdahulu maupun orang terkemudian. Ya, ini pampihan, orang bisa masuk surga. Majanya apa nih istimewa benar. Kada ada orang diberi kayak aku nih. Ya pancitan. Orang udah habis masuk surga seorangnya surangan. Berkata Rasulullah SAW, maka Allah angkat baginya satu pohon. Allah tampakkan baginya satu pohon. Kayak berkata, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pohon itu, parakakan bang Tuhanku ke pohon itu. Fastazilla bi zilliha wa ashrab minha. Kau hendak bernaung di bawah naungan pohon itu, kau hendak minum kalau ada banyu di situ. Maka Allah menjawab, wahai anak Adam, barangkali jika aku beri permintaanmu, ika meminta lagi yang lain. Ya kan sudah lewat neraka. Lalu ada pohon kisahnya. Ya Allah, hendaknya aku bernaung di pohon situ, hendak minum. Ya kalau aja Tuhan, kalau kau meminta yang lain lagi kayaknya. Makanya berkata, tidak wahai Tuhan, aku tidak meminta lagi asal kau bernaung. Dan ia berjanji kepada Allah tidak akan meminta lagi asal jauh dari neraka, bernaung di suatu pohon. Kemudian Allahnya memberinya. Karena Allah melihat ia tidak sabar lagi untuk bernaung di pohon itu. Kemudian ditampakkan lagi baginya pohon yang lebih baik dari pohon pertama. Maka ia berkata lagi, ya Allah, pindahkan ulun ke pohon yang itu tuh pulang. Itu tanaung sedikit. Ya Tuhan, kamu udah kau lagi. Kamu sudah berjanji kada minta-mintaan apa lagi selain semalam tuh udah. Nah, dan ini dan itu akhirnya ayo hajar Allah Ta'ala. Hanya kada tahan lagi juga, kada sabar lagi, hendak pindah pohon pulang, bernaung di pohon yang sepertinya. Lalu hajar Allah Ta'ala, amun aku parakakan ikam ke pohon, barangkali ikam meminta lagi yang lain. Ujarnya kada, ini nih bang udah. Maka Allah parakkan ia kepada pohon itu, ia bernaung di naungannya dan minum dari airnya. Kemudian diangkat lagi baginya, diperlihatkannya kan tarus-tarus ada pulang pohon. Pas ada pohon baik berenang tadi, pohon itu andaknya di muka pintu surga. Ini hadis. Siapa kamu menanam pohon ini sahabat? Di pohon ketiga ini andaknya di muka pintu surga. Ujarnya, wahai Tuhanku, dekatkan aku dari pohon yang ketiga tuh. Aku hendak bernaung di situ, hendak minum. Aku diminta lagi.
Maka jar Allah Ta'ala, wahai anak Adam, ikam sudah berjanji, ada minta lagi. Ajanya ini terakhir udah permintaan. Nah, sedekah kali ini udah ada minta lagi bicara. Kada sabar lagi nya anak pindah ke buah pohon yang ketiga, maka Allah dekatkanlah ia ke pohon yang ketiga itu. Pohon yang ketiga di muka pintu surga. Mendengar inya pas benaung di bawah naungan pohon ketiga itu, mendengar suara-suara ahli surga. Oh, orang rame lah ibaratnya. Ada nyanyian, ada apa. Maka ya Allah ya Rabbi arya, masukkan pengampun ke surga. Masa dia suruh mendengar aja. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, apa yang membuat engkau seperti ini? Kayak apa lagi? Ya Allah Ta'ala, orang masukkan dia beratan ibak dah surga kami gak ada lagi. Anu udah full. Nah, kisahnya nih kan. Kayak ini aja. Ikam hakunlah aku beri dunia dan seumpamanya lagi 2 kali lipat dunia. Maka ujarnya, ay Rabbi wahai Tuhanku, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin, engkau mengolok-olok aku kah sementara engkau Tuhan semesta alam. Maka tertawalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Lalu ujar para sahabat, kenapa engkau Abdullah tertawa? Ya disuruh takun lah. Maka kata Ibnu Mas'ud, seperti inilah tertawa Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, apakah kalian tidak bertanya kepadaku mengapa aku tertawa? Ujar sahabat, kenapa pian tertawa wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, karena tertawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia berkata, apakah engkau mengolok-olok denganku dan engkau Tuhan semesta alam. Maka hamba itu, laki-laki terakhir masuk surga itu berkata, aku tidak mengolok-olok. Nah, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak mengolok-olok dengan engkau, aku serius. Sungguhnya aku atas apa yang aku kehendaki aku kuasa. Maka diciptakanlah baginya suatu tempat, karena surga tadi penuh kan, suatu tempat seluas dunia dengan segala kenikmatannya dan 10 kali lipat lagi. Nah, ini urana jatuh bangun menuju surga. Silakan, ya ada pertanyaan sampai Isya. Silahkan jamaah kalau ada yang ditanyakan tentang bab ataupun pelajaran kita pada malam hari ini, atau juga barangkali ada hal-hal yang lain perlu ditanyakan, disilahkan. Untuk kesempatan pertama mungkin 1 atau 2 orang, silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti masuk surganya paling belakangan. Jadul ada. Ustaz, ada yang ditanyakan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aghlubak
يا خير والي جود علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان. Sambil menunggu pertanyaan, ada pertanyaan kita bersyair. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulun tidak salah, pada pertemuan bulan yang lalu, guru mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi Al-Quran di HP itu justru menjauhkan kita dari mushaf Al-Quran itu sendiri. Nah, pertanyaan ulun, apakah ada perbedaan keutamaan membaca Al-Quran di HP dengan membaca Al-Quran di mushafnya itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Jauh perbedaannya. Pertama, megang HP kita tidak berpahala. Karena itu tidak diwajibkan berwudu. Bahkan HP walaupun ada aplikasi Quran dalamnya boleh dibawa ke toilet. Boleh dibawa ke toilet. Boleh dipegang HP tatkala kita hadas besar sekalipun. Walaupun ada aplikasi mushaf di dalamnya. Ini perbedaan yang sangat jauh. Nah, kalau kita megang baca Quran di HP, dapat pahala kan? Dapat pahala. Tetapi dapat pahala gak megangnya itu. Kalau tadi membacanya dapat pahala, namanya membaca kan? Megangnya dapat pahala gak? Tidak. Karena dia bukan mushaf. Karena itu boleh tanpa wudu, bahkan saat hadas besar sekalipun boleh. Nah, dan itu mengurangi pahala kita. Artinya apa? Kita megang HP yang ada aplikasi mushafnya. Nah, ini mengurangi pahala kita dari megang Al-Quran. Dan kalau megang Al-Quran itu berpahala, megangnya berpahala, membulak balik saja berpahala, belum membacanya. Nah, kalau hukum membacanya sama saja, pahala membacanya sama saja. Nah, kita rahatan junub, buka mushaf, buka HP, buka mushaf, membaca dalam hati boleh. Kalau kita rahatan junub atau hadas besar, megang Quran tidak boleh. Ya, kecuali ada yang megangkan, membalikkan begitu. Kemudian melihat tanpa membacanya, itu boleh. Nah, maka kecanggihan zaman canggih, ya kan, bahwa kita memiliki aplikasi Quran di HP kita, sebenarnya bagus-bagus saja. Bagus saja, niatnya ada, istilahnya kan, saat tidak membawa mushaf. Nah, tetapi itu akan apa? Itu ciri orang yang jarang megang mushaf, intinya kan. Ciri orang yang jarang megang mushaf. Nah, tapi alhamdulillah ada bagusnya saja. Baik, yang lain. Barangkali jelas Pak. Aplikasi ada yang bagus, bukan mushaf tapi kiblat. Namanya Umma. O-M-M-A. Dia menurut netizen paling akurat pada arah kiblat. Umma di aplikasi macam-macam isinya. Aplikasi itu yang Islami. Yang ulun ceritakan ini kiblatnya saja. Aplikasi Umma, nah itu kiblatnya itu offline. Tidak harus
kita pakai jaringan, misalnya pakai paketnya, kita download aplikasi Ummah itu, nah, maka bisa kita bawa kapan saja. Yang tidak ada jaringan itu dia ini. Tentu sudah kita buktikan berapa lama istilahnya, memang akurat ya. Banyak aplikasi kiblat itu tidak akurat, banyak tidak akurat. Oh, ini aplikasi paling akurat menurut netizen begitu ya, bukan menurut apa begitu. Oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ulun bertanya di luar daripada pelajaran ini, tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dulu kemarin mungkin lama sudah, Ustaz. Jika orang mau masuk Islam di kurun ini, baru Islam, dia itu disuruhkan meminum air tanah dulu ya, sebelum itu. Mungkin adakah nasnya atau dari mana pendapatnya itu? Mungkin mudah-mudahan nanti akan datang bagaimana itu. Nah, jadi mungkin ada bertentangan kemarin, ada yang membolehkan atau ada yang kata orang harus meminum air tanah katanya, yang orang baru masuk Islam itu. Mungkin ada nasnya atau dalilnya, kami serahkan. Itu aja yang saya ulun tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu kami tidak ada dalilnya itu. Jadi orang masuk Islam itu dalam hadis Bukhari Muslim, al-Islamu yahdimu ma qablahu. Islam itu meruntuhkan sesuatu yang sebelumnya. Jadi tidak berlaku najis yang misalnya dia pernah makan babi misalnya begitu kan. Nah, harus disatro dengan minum misalnya air keruh, itu bisa bahaya loh. Ada kuman, ada ya kan? Dan air diaduk tanah situ minum, bahaya enggak? Bahaya. Jadi Islam tidak seperti itu. Ya masuk Islam saja. Cuma disunat muakkadkan mandi. Itu memang sunat muakkad, tidak wajib juga. Mungkin ada khilaf ulama masalah hukum mandinya ini. Ada yang wajib, ada yang sunat muakkad itu. Artinya dia bukan mandi junub, tidak. Cuman mandi masuk Islam gitu aja. Kalau mandi junub kan wajib. Menurut kita mazhab Syafi'i yang utama tuh sunat muakkad. Orang yang baru masuk Islam itu mandi. Nah, itu saja. Minum. Ya kalau minum sih bagus-bagus saja, minum air hangat gitu kan, minum teh, minum susu. Kalau minum dengan air yang diaduk dengan tanah untuk anggaplah mensucikan najis mukhalladhah di tubuhnya, tidak ada. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun ingin bertanya, ini kan momennya bulan Desember ini ada perayaan hari besar agama lain. Pertanyaan ulun, apakah kita boleh berkunjung atau beelang istilahnya kan ke rumah kenalan kita atau teman kita yang berbeda agama di momen perayaan hari besar mereka? Tidak ikut ritual, cuma sekedar beelang atau berkunjung ke rumahnya. Mungkin itu yang ulun tanyakan. Terima kasih atas jawaban. Ini Pak Taufik yang paling bagus menjawab ini. Kita kurang paham juga masalah maulidan Maulidan Desember ini. Jadi bagaimana itu ya? Kalau masalah mengucapkan selamat Natal itu ada khilaf ulama. Silakan. Yang mau ikut boleh, yang mau ikut tidak boleh. Tetapi kita lahir dari keluarga kita istilahnya kan, yang memang
agak ketat pada hukum, mereka tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Itu masalah mengucapkan selamat Natal itu. Tapi yang jelas ulun kurang paham masalah Natalan ini karena belum pernah ikut sih. Nah, jadi ada 24 jadi apa kurang tahu. Kalau masalah berkunjung atas momen apa yaitu hakul jiwar, hak bertetangga. Masalah kita bertetangga, berteman dalam momentum apapun, mereka datang kita maulidan, kita datang pas mereka. Ini sebenarnya maulidan juga kan Natal ini istilahnya kan. Wallahu alam ya, kurang tahu. Jadi maulidan kita mereka datang, maulidan mereka kita datang. Ya boleh-boleh saja sih. Nah, tapi kalau itu ibadah Natal itu atau maulidan atau ibadah kita kurang tahu juga. Tanya ahlinya ya kan. Kalau itu ibadah, tidak boleh ikut pada ibadah mereka. Kalau kita datang bahkan ke gereja misalnya datang, tidak ikut ibadah ya tidak apa-apa. Tapi itu pun masalah. Masalahnya apa? Apa urusannya, ya kan? Apa urusannya kita masuk tempat ibadah orang lain? Itu bisa berakibat fatal bagi keimanan. Kalau bolehnya ya boleh-boleh saja. Orang namanya kita tidak beribadah. Kita masuk ke tempat ibadah orang lain tapi kita tidak beribadah, boleh enggak? Boleh. Nah, tetapi itu berdampak bagi keimanan kita, menggerus keimanan kita. Nah, kalau kita berkunjung orang selamatan, orang Natalan atau apa, selama kita tidak beribadah dengan ibadah mereka, sama dengan mengucapkan Natal juga. Sebenarnya itu kalau secara hukum fikih, selama kita tidak beribadah dengan ibadah mereka boleh. Ini hukum fikih. Nah, tetapi itu berakibat, berdampak istilahnya. Jadi orang ahli fikih dia akan mengatakan boleh mengucapkan Natal boleh. Kenapa? Oh, aku tidak beribadah juga datang ke mereka boleh. Nah, tetapi ini berdampak bagi hati kita bahwa akan menggerus keimanan di hati kita. Dan orang seperti kita mana bisa selamat dari gerusan keimanan ini. Nah, bagaimana tuh jawabannya, puas gak? Ya. Ya, kata Habib ini pengakuan, mengakui, tapi belum tentu juga, belum tergantung dia mengakui atau tidaknya, ya kan? Kalau dia mengakui, lalu dengar, mereka pun tidak mengakui juga bahwa itu tanggal lahir 24 atau 25, makanya maulidannya sebulanan, ya kan? Tidak jelas juga tanggalnya. Mohon maaf ya, kita sebenarnya kurang tahu juga. Tapi mereka bilang juga tanggalnya berapa nggak jelas juga, makanya maulidannya sebulanan gitu. Betakun juga gerai. Kedadan maksud panghendak merendahkan ibu bapak atau kiai atau habaib. Jadi nang hendak ulun takunakan nang kaya jar kisah tadi tu kiai minum bekas banyu kiai. Nang hendak ulun takunakan meminum bekas kiai atau habaib, mana lebih abdolnya meminum bekas ibu bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas ibu bapak tidak ada dalilnya. Bekas kiai ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih artinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab hadis lainnya, yaitu adalah Rasulullah SAW berwudu, kemudian beliau berikan air wudu beliau itu kepada para sahabat, disapukan ke muka, ke tangan, ke apa,
Ini satu bekas wudu. Nah, kalau bekas wudu orang tua kita tuh boleh, sama saja artinya kan. Nah, jadi di samping bekas wudu dan ini bekas Rasulullah lagi, itu dalil. Dan itu hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Dan siapa pewaris Nabi? Ya ulama. Bekas ulama misalnya bekas minumnya, bekas mohon maaf ceboknya, yang bekacauan maksudnya kan. Nah, yang paling utama ya bekas wudu. Bekas wudu ini bukan yang mustakmal tapi sisa wudu. Dan ini ember berwudu, jatuh kan? Ini gugur ini sudah hilang. Sisa yang di sininya ini, itu memang sunnah diminum. Dan itu obat. Dan kalau itu bekas orang soleh, bekas Rasulullah, itu ada dalil dalam Sahih Bukhari yang sangat jelas. Oh, para sahabat menyapukan ke muka, ke dada, kemana, bertabaruk dengan bekas Nabi. Nah ini Nabi SAW. Ulama warasatul anbiya, waris para Nabi, boleh juga. Sunnah juga istilahnya. Kalau orang tua alim, bagus. Kalau orang tua tidak alim, apalagi orang tuanya suka maksiat, jangan deh. Ya. Bisa ketularan nanti kita. Mohon maaf. Karena kita berbicara itu dalil. Yang lain, silakan. Jadi kita bukan durhaka ke orang tua, bekas minum orang tua, kita kada meminum. Nah, orang tuanya ini walaupun orang biasa, apalagi orang suka maksiat, ya kita kada minum. Tapi kalau bekas orang alim, minum. Nah, dalilnya ada seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum anak bertakun, tapi ini takunannya jauh melenceng, Bang. Masalah hutang piutang, Pak. Misalnya ini negara kita punya hutang, terus kita sebagai rakyat ini apakah ada pertanggungjawaban kita di dunia maupun di akhirat? Hutang negara tuh ala bio kada bayar. Ya hutang negara aja yang bayar. Ala bio kada masuk. Itu kayaknya Pak Taufik juga yang pas menjawab. Orang Alabio kah? Ulun ini orang negara, orang Alabio coba. Wallahu alam. Jawabannya apa itu bikin pusing aja. Kita pokoknya kada merasa ngutang. Oh kita kada bayar. Siapa yang ngutang misalnya presidennya, oh presidennya yang bagaimana caranya membayar. Oh kita tidak pernah ngutang. Tetapi kalau presidennya mengatakan, yuk kita bayar utang negara, oh. Misalnya apa? Jadi wajib karena diwajibkan oleh kepala negara. Perasaan kita ini bayar pajak terus ya kan? Bayar pajak terus kita ini diperas sama penyelenggara negara dengan pajak. Jadi sebenarnya tidak ada salah rakyat sih. Dan penghasilan pajak itu 70% dari APBN, jangan salah, besar. Jadi sebenarnya penyelenggara negara ini yang memeras